Terdapat dua cara atau dua mekanisme yang bisa digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara kedua negara atau beberapa negara tersebut, yaitu dengan cara damai atau dengan cara kekerasan. Nah, dengan cara damai, negara-negara bisa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar hukum atau yang sering kita sebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang kedua, negara-negara dapat menggunakan jalur hukum, yaitu melalui pengadilan internasional. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa internasional yang bisa digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan konflik yang timbul di antara mereka, antara lain bisa melalui negosiasi, mediasi, jasa baik, sampai penyelesaian di bawah PBB. Adapun untuk jalur hukum, yaitu melalui pengadilan internasional, ada beberapa pengadilan internasional yang bisa digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan sengketa, antara lain adalah pengadilan arbitrase, kemudian yang kedua adalah ICJ, International Court of Justice, atau yang sering disebut dengan Mahkamah Internasional. Kemudian yang ketiga adalah ICC, International Criminal Court, untuk mengadili penjahat perang. Dan yang terakhir adalah ICLOS, ini khusus untuk sengketa kelautan. Nah, apabila untuk penyelesaian sengketa secara damai ini tidak tercapai, maka negara-negara biasanya juga menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Untuk penyelesaian sengketa dengan kekerasan ini bisa melalui perang, dan yang kedua adalah dengan non-perang. Non-perang ini contohnya misalnya adalah retorsi, reprisal, blokade damai, embargo, dan intervensi. Nah, adik-adik, walaupun ada berbagai macam mekanisme yang bisa digunakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka, namun demikian PBB menekankan di dalam pasal 2 ayat 3, seyogianya semua negara itu dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara-cara damai, sehingga perdamaian dan keamanan internasional itu bisa terwujud. Nah, di pasal selanjutnya, di pasal 33 Piagam PBB memberikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai. Misalnya adalah negosiasi atau perundingan. Kemudian kalau perundingan itu tidak tercapai, negara bisa menggunakan pihak ketiga, yaitu mediator, untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Atau bisa juga menggunakan jasa baik dari PBB atau organisasi regional untuk memfasilitasi perundingan antar mereka. Atau cara-cara lainnya seperti misalnya melakukan penyelidikan dan penemuan fakta atas akar konflik yang timbul di antara mereka berkaitan dengan sengketanya. Atau juga bisa menggunakan mekanisme-mekanisme yang ada di kawasan regional atau organisasi regional, dan penyelesaian di bawah wibawa PBB. Nah, kalau misalnya untuk cara-cara non-hukum ini juga tidak terwujud begitu ya, artinya negara-negara masih mengalami kebuntuan untuk konflik yang terjadi, negara-negara juga bisa mengajukan melalui pengadilan internasional. Nah, pengadilan internasional ini ada banyak, ada pengadilan arbitrase, ada ICJ, ICC, maupun ICLOS sebagaimana yang saya tunjukkan tadi di slide sebelumnya. Nah, yang pertama ini untuk pengadilan arbitrase, sebenarnya ada juga banyak di dalam praktek masyarakat internasional. Ada pengadilan arbitrase khusus untuk olahraga, pengadilan arbitrase untuk seni. Namun memang yang terkenal adalah Permanent Court of Arbitration. Sebenarnya untuk Permanent Court of Arbitration sendiri ini bukan dalam arti pengadilan yang sesungguhnya begitu ya, tetapi ini lebih kepada sebuah organisasi yang memfasilitasi negara-negara untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Ini dibentuk tahun 1899. Nah, kemudian yang kedua adalah ICJ, International Court of Justice. Ini dibentuk tahun 1945 berdasarkan Piagam PBB, yang tujuannya adalah untuk membantu negara-negara anggota
menyelesaikan